karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum membicarakan karakteristik Ahlus Sunnah, pertama kita harus tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa, baru kemudian karakternya. Kalau berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah barang tentu kita harus membicarakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang perpecahan umat. Karena di dalam hadis-hadis itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah diterangkan. Pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat banyak perbedaan pendapat, banyak pertentangan. Artinya apa? Setelah aku meninggal ini banyak perbedaan pendapat. Kalau Rasulullah masih hidup, ada perbedaan, cara mengatasinya gampang, tinggal tanya pada Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah tidak ada, maka bagaimana? Rasulullah memberikan rambu-rambu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti kalau begitu, ajaran yang benar, kelompok yang benar ketika umat Islam ini terpecah belah menjadi banyak golongan adalah golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin berdasarkan hadis ini. Dan golongan ini disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul, Jamaah itu artinya pengikut perkumpulan para sahabat, Jamaah para sahabat yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina millah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Dari 72 golongan yang ada, dari 73 golongan yang ada, yang 72 ke neraka, satu golongan aja yang selamat. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Golongan yang selamat itu adalah golongan yang mengikuti ajaranku hari ini dan ajaran para sahabatku. Berarti ketika umat Islam ini pecah banyak golongan, yang benar cuma satu, golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabatnya. Golongan ini disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini artinya pengikut sunnah Rasul, Jamaah artinya pengikut perkumpulan atau jamaah para sahabat. Lalu dalam hadis lain riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Berkumpul ini maksudnya bersepakat, tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini membangun kesepakatan,
Mereka berpendapat suatu persoalan dan sepakat semuanya. Maksudnya para ulamanya, kesepakatan ini dipastikan benar, tidak akan salah. Karena kesepakatan ini dipastikan benar, maka kesepakatan ini sifatnya mengikat. Umat Islam wajib mengikuti kesepakatan ini. Kalau keluar dari kesepakatan ini berarti salah. Ini dalam ilmu usul fikih disebut dengan teori ijma ulama. Berarti kalau begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengikuti ijma ulama. Ini kriteria yang keempat. Nah, 4 kriteria tadi semuanya yang tahu hanya orang alim. Sunnah Rasul yang tahu orang alim. Sunnah Khulafaur Rasyidin yang tahu juga orang alim. Ajaran para sahabat yang tahu juga orang alim. Ijma ulama yang tahu juga orang alim. Untuk kita yang awam-awam ini, apa metode atau cara untuk tahu? Dalam hadis ini ada lanjutannya, hadis riwayat Ibnu Majah. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis sawadil a'zam. Apabila kalian melihat perbedaan pendapat, tadi kan dikatakan kalau para ulama bersepakat pasti benar, tidak akan salah. Kalau umat Islam sekarang berbeda pendapat, maka pendapat mana yang menjadi pegangan? Fa'alaikum bisawadil a'zam. Maka berpeganglah kalian pada golongan mayoritas. Berarti kalau begitu kriteria yang kelima, Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berupa golongan mayoritas. Dari sini disimpulkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu setidaknya ciri-cirinya ada 5. Pertama, mengikuti sunnah Rasul. Kedua, sunnah Khulafaur Rasyidin. Ketiga, mengikuti perkumpulan atau ajaran para sahabat. Keempat, mengikuti ijma ulama. Kelima, merupakan golongan mayoritas. Ini ciri-ciri Ahlus Sunnah dari hadis-hadis tadi. Nah, dari 5 kriteria ini, lalu siapa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dari 5 kriteria ini, para ulama kita memberikan kesimpulan. Berarti kalau begitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka merupakan golongan mayoritas umat Islam, di mana di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini yang sekarang. Kalau keluar dari mazhab 4 atau anti mazhab, ini berarti tidak mengikuti manhaj, tidak mengikuti ril, tidak mengikuti khittah, tidak mengikuti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini di dalam fikih. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab. Mazhab mana? Mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi. Kalau keluar dari Asy'ari Maturidi berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, di dalam tasawuf. Mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau tidak ikut mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi, berarti ini tasawufnya tersesat atau anti tasawuf. Anti tasawuf berarti juga aliran sesat. Mengapa harus 3 pilar? Fikih, akidah, tasawuf. Ini berangkat dari hadis riwayat Imam Muslim yang dikenal dengan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat, malaikat Jibril pertanyaannya ada 4. Pertama, malaikat Jibril bertanya tentang Islam. Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Rukun Islam ini menjadi bahasan ilmu fikih. Kedua, malaikat Jibril bertanya tentang iman. Rasulullah menjawab dengan rukun iman. Rukun iman ini menjadi bahasan ilmu akidah. Ketiga, malaikat Jibril bertanya tentang ihsan.
Rasulullah menjawab, ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Artinya bagaimana? Kalau kamu bekerja misalnya pada seorang bos, dan kamu tahu bos kamu ada di depan kamu, kira-kira bekerjanya rajin apa enggak, konsentrasi apa enggak, atau bekerja sambil mainan HP? Kan nggak mungkin kan, karena bosnya ada di depan kita. Sama dengan beribadah, Allah kelihatan langsung, kan benar-benar takzim, benar-benar takut, benar-benar khusyuk dan tawadhu. Kalau nggak bisa mengkondisikan seperti itu, beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, maka bagaimana? Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu gak bisa mengkondisikan diri seakan-akan melihat Allah, maka kondisikan bahwa Allah melihat kamu. Kalau kamu bisa mengkondisikan Allah melihat kita, kita khusyuk juga, cuma di bawahnya yang tadi, di bawahnya. Sama dengan kita kerja, kita gak kelihatan bos kita, tapi kita tahu ini kayaknya bos ini lihat. Kenapa? Ada CCTV-nya. Kan beda kan dengan melihat bos langsung di depan kita, dengan kita gak kelihatan bosnya lihat apa enggak, tapi ada CCTV. Jangan-jangan bos lagi memonitor dari CCTV ini. Ini kan di bawahnya. Nah, kata para ulama, untuk mencapai makom seperti ini memang ilmunya melalui ilmu tasawuf atau ilmu suluk atau ilmu ihsan. Ini tasawuf. Artinya apa? Kalau orang anti tasawuf, karena di sini pertanyaannya ada 3, agamanya tidak sempurna. Karena tasawuf ini makom ihsan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang bisa beribadah seperti itu, mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Kita ini kadang-kadang memang menghadap kiblat, ya, ada di masjid, ada di belakang imam, takbiratul ihram lalu baca-baca sampai assalamualaikum. Tapi apakah kita 100% sejak takbir sampai salam kita merenungkan apa yang kita baca dalam sholat? Kan orang sholat itu artinya berdialog dengan Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh muridnya Imam Abdullah bin Mubarak, guru, kalau kita sholat itu maunya apa? Kamu kalau sholat berarti berbicara kepada Allah. Kalau kita berbicara kepada bos, apa pikiran kita kemana-mana, lalu tangan sambil main HP? Kan enggak kan? Fokus. Berbicara pada Allah lebih fokus. Kira-kira selama kita beribadah dari takbir sampai assalamualaikum, hati kita ini merenungkan apa yang kita baca? Atau justru setelah kita takbir, hati kita kembali lagi pada pekerjaan masing-masing? Yang dia punya toko mikirin tokonya, yang dia kerja di kantor mikirin kantornya, apa begitu? Nah, untuk menghilangkan penyakit seperti itu, ini perlu belajar makom ihsan, dan itu ilmu tasawuf. Tentunya mengikuti tarekat. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah angkat tangan, mal mas'ul bi a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena malaikat Jibril gak tahu juga kapan kiamat, sama dengan yang bertanya. Akhirnya malaikat Jibril bertanya, apa tanda-tanda kiamat? Rasulullah menjawab, tanda-tanda kiamat. Ilmu tanda-tanda kiamat ini oleh ulama sekarang menjadi inspirasi munculnya ilmu mawakif. Apa ilmu mawakif? Cara menyikapi perkara-perkara yang terjadi karena menjadi tanda-tanda kiamat. Karena perkara ini kalau sudah merupakan tandanya kiamat, dihalau tidak bisa. Cuma kita perlu menyikapi kan, sama dengan kita tahu ditakdirkan. Misalnya ya, misalnya seseorang takdirnya apa? Menikah dengan si fulan. Dia gak cocok, tapi harus menikah dengan itu takdirnya. Dan kalau dia gak menikah dengan itu, misalnya gak makan, sulit kerja,
Kira-kira bagaimana? Ya tetap menikah dengan itu, cuma menyikapi, mengkondisikan dirinya bagaimana. Hati harus dikondisikan bisa menerima keberadaannya. Kan kira-kira begitu. Itu namanya fikih mawakif. Nah, fikih mawakif cuman ya yang menjadi pilar dalam ajaran agama ada 3 tadi: fikih, akidah, tasawuf. Nah, karakter ahlus sunnah wal jamaah di dalam menjalankan agama dari ketiga pilar ini, dalam fikih, dalam akidah, dalam tasawuf, ini karakternya bermazhab. Mengapa bermazhab? Dari dulu memang kita ini bermazhab dari dulu. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, ini bukan barang baru sejak masa salaf. Kalau kita tidak bermazhab berarti tidak ikut manhaj salaf. Makanya kita bermazhab. Jangan berbicara ikut manhaj salaf kalau dia agak bermazhab, berarti omong kosong juga, omong kosong aja. Makanya bermazhab ini wajib. Mengapa wajib? Dengan bermazhab kita ini punya sanad. Dalam ilmu agama siapapun harus punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gak boleh putus. Ini yang disebut dengan sanad. Yang menjaga hubungan guru dengan murid ini namanya mazhab saudara. Karenanya orang yang anti mazhab oleh ulama kita dianggap pengikut aliran sesat. Nah, ini karakter kita dalam beragama. Kemudian kembali kepada pilar pertama, fikih. Kita ini di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau Syafi'i ini masyarakat Indonesia, ini guru-gurunya mengikuti mazhab Syafi'i. Memang sejak penyebar Islam awal ke Indonesia mazhabnya Syafi'i. Karenanya mazhab Syafi'i ini kalau sholat subuh baca kunut. Imam kita yang tadi gurunya siapa kita gak tahu karena gak baca kunut. Sanadnya dari mana? Karena yang gak baca kunut ini mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Mazhab Hanafi ini munculnya di Irak, Hambali di Irak. Syafi'i munculnya di Mekah, Maliki munculnya di Madinah. Penduduk Mekah dan Madinah dari awal memang baca kunut, melahirkan mazhab yang berkunut. Imam kita tadi gak baca kunut, mungkin bergurunya ke Irak itu, bukan bergurunya kepada ulama Indonesia. Dan gak apa-apa karena ini mazhab kan. Mazhab itu kan jelas gurunya. Jangan ikut-ikutan karena orang sebelah gak baca kunut, akhirnya gak baca kunut juga. Dia mazhabnya apa? Karena kalau gak bermazhab masuk aliran sesat loh. Karena karakternya begitu. Nah, di dalam mazhab ini karakter pengambilan dalil, pengambil sumber pengambilan dalil di dalam mazhab, ada dalil yang disepakati, ada dalil yang tidak disepakati antar mazhab. Kalau dalil yang disepakati oleh ahlus sunnah ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Semua mazhab menggunakan ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali pasti merujuk pada 4 dalil ini. Ada dalil yang tidak disepakati. Apa saja? Istihsan. Kalau istihsan ini yang mengambil Hanafi sama Hambali. Masoleh mursalah ini Maliki. Qaulus sahabi, pendapat sahabat, ini yang mengambil Hambali. Ada amalu ahlil Madinah, pengamalan penduduk Madinah, yang mengambil Maliki. Mazhab lain gak mau. Dalil yang disepakati ada 4, sedangkan dalil yang tidak disepakati ada sekitar 20. Yang disepakati ada 4. Sekarang Al-Quran. Kalau Al-Quran dan hadis sudah maklum, ahlus sunnah wal jamaah, bahkan golongan di luar ahlus sunnah juga bilang ikut Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis gak cukup. Mengapa? Harus ikut ijma ulama. Ini ahlus sunnah. Kalau gak ikut ijma, dulu yang anti ijma itu aliran sesat. Siapa? Khawarij, Mu'tazilah, dan Syiah. Ini menolak ijma.
Karenanya kalau sekarang ini ada yang nggak memakai ijma, berarti gabung dengan mereka karena nggak mau ijma. Siapa yang nggak mau ijma? Ya mungkin kelompok yang sering ngomong-ngomong kembali pada Quran dan Sunnah. Mengapa ngajak kembali? Karena dia nggak ikut Quran Sunnah, makanya ngajak kembali. Karena salah jalan, kembalinya gak sampai-sampai saudara. Saudara misalnya asalnya dari Surabaya, ayo kembali ke Surabaya, pergi salah jalan, kira-kira nyampe apa enggak? Gak nyampe. Yang keempat, qiyas. Qiyas ini dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Yang anti qiyas siapa? Dulu yang menolak qiyas itu aliran sesat. Siapa? Yang menolak qiyas itu dulu sebagian Mu'tazilah, pengikutnya seorang ulama Mu'tazilah yang terkenal fasik, pelaku dosa besar, Ibrahim bin Sayyar An-Nadham. Kelompoknya disebut dengan golongan An-Nadhamiyah. Ini yang anti qiyas. Lalu yang anti qiyas satunya siapa lagi? Yang anti qiyas satunya lagi sebagian orang Syiah. Karenanya kalau sekarang ada orang menolak hukum produk qiyas, berarti gabung dengan Mu'tazilah dan Syiah. Mu'tazilah dan Syiah aliran sesat. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ikut qiyas. Mengapa ikut qiyas? Qiyas ini perintah Al-Quran saudara, dan ajaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa maksudnya mengambil pelajaran? Kata para ulama, mengambil pelajaran ini artinya menggunakan qiyas. Qiyas itu artinya menyamakan. Maksudnya bagaimana? Perkara-perkara yang hukumnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya disamakan, dikiaskan dengan perkara-perkara yang dijelaskan dalam Al-Quran hadis. Ini namanya qiyas. Sama dengan orang bilang sama kamu, kamu jangan nakal-nakal. Mengapa? Coba kamu ambil pelajaran, teman kamu karena nakal masuk penjara. Ini artinya apa? Qiyas. Oh iya, dia karena begitu di penjara, saya di penjara juga kalau begitu. Itu kan qiyas namanya. Dalam dalil lain, ya, dalam ayat lain ya juga begitu juga, ada perintah qiyas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kamu berbeda pendapat, rebutan tentang sesuatu, maka kembalikan sesuatu itu pada Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah masih hidup, tanya langsung pada Rasulullah. Rasulullah ini dalilnya dari Al-Quran apa? Atau ada sunnah dari Rasulullah? Kalau Rasulullah tidak ada, maka bagaimana? Kata para ulama, dengan metode qiyas. Sesuatu yang kita perselisihkan hukumnya, cari padanannya atau yang mirip-mirip dalam Al-Quran dan hadis. Yang mirip-mirip kira-kira apa? Contohnya seperti sabu-sabu. Sabu-sabu ini di dalam Al-Quran dan hadis gak ada. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis kan khomer. Khomer itu perkara yang memabukkan, dan khomer itu kan minuman. Kira-kira ini masuk mana? Sabu-sabu apa sama dengan khomer, atau sama dengan air mineral biasa, atau sama dengan permin atau manisan? Kira-kira mana? Oh, sama dengan khomer, berarti haram. Ini namanya qiyas. Artinya apa? Qiyas ini perintah Al-Quran saudara. Begitu dalil qiyas disampaikan, saudara-saudara kita yang anti qiyas langsung ngomong. Apa kata dia? Gak apa-apa qiyas, tapi urusan sabu-sabu. Terus kalau ibadah gak boleh pakai qiyas. Mengapa gak boleh pakai qiyas? La qiyasa fil ibadat. Gak ada qiyas dalam ibadah. Para ulama mengatakan ini perkataan salah dan fatal. Mengapa? Karena contoh-contoh qiyas
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih kepada para sahabat, kasus-kasusnya yang terjadi kebanyakan masalah ibadah. Kok kias dalam ibadah gak ada? Rasulullah yang mengajarkan kias masalah ibadah, karena ibadah siapapun wajib beribadah. Kalau kerja berdagang hanya sebagian orang berdagang, pegawai sebagian orang aja jadi pegawai, ibadah semuanya. Karenanya contoh-contoh kias yang ada di dalam hadis-hadis yang banyak kasusnya ibadah. Contohnya apa? Hadis An-Nasai atau hadis Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Hadis An-Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, hadisnya sahih. Ada seorang perempuan tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shamu syahrin, afa asumu anha?" Rasulullah, ibu saya ini meninggal, punya hutang puasa 1 bulan. Apa saya ganti puasanya? Puasa ini ibadah apa bukan? Ibadah. Ternyata Rasulullah jawabnya pakai kias. Kata Rasulullah, "Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadaitihi anha." Menurut kamu, seandainya ibu kamu punya hutang sama orang, apa kamu lunasi hutang ibu kamu? Ini maksudnya hutang apa? Kalau sama orang berarti bukan hutang ibadah saudara, hutangnya hutang uang. Kalau ibu kamu punya hutang uang, apa kamu lunasi? Yang ditanya, ibunya punya hutang puasa 1 bulan pada Allah, apa mau dilunasi? Rasulullah tanya, seandainya ibu kamu punya hutang uang, apa kamu lunasi? Kata perempuan itu, "Na'am ya Rasulullah, iya saya lunasi." Rasulullah menjawab, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Nah, ini artinya apa? Melunasi hutang orang tua itu diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah, dikiaskan pada perintah melunasi hutang uang. Ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Artinya dalam ibadah itu ada kias juga saudara. Rasulullah yang mengajarkan. Dalam kasus lain ya, contoh lain, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, "Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim." Suatu hari saya ini merasa kegirangan, merasa senang. Karena merasa senang, langsung melompat pada istri saya cium, padahal saya puasa. Laki-laki ini kalau senang biasanya hormonnya naik, betul? Langsung syahwat sama istrinya. Tapi kalau sumpek gak syahwat saudara. Kalau kebanyakan sumpek bisa impoten, betul? Impoten. Jadi karena girang langsung mencium istri, padahal saya puasa. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu. Saya segera mendatangi Rasulullah, lalu saya tanya, "Ya Rasulullah, laqad sana'tul yauma amran 'azima." Rasulullah, saya ini berbuat salah besar hari ini. Qabbaltu wa ana shaim. Kesalahan saya mencium istri padahal saya puasa. Gimana puasa saya ini? Kok puasa berciuman? Ternyata apa? Rasulullah jawabnya pakai kias. Rasulullah bertanya pada Umar, "Ara'aita law tamat matta bima'in wa anta shaim." Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air sedangkan kamu puasa, kira-kira puasanya bagaimana? Menurut saudara, orang berpuasa kalau kumur-kumur pakai air puasanya bagaimana? Batal apa gak batal? Gak batal. Kata Sayyidina Umar, "La ba'sa ya Rasulullah." Gak apa-apa Rasulullah, kumur pakai air. Akhirnya apa? Rasulullah bersabda pada Umar, "Falima idzan." Kalau begitu kenapa dengan ciuman? Artinya apa? Mencium istri hukumnya dikiaskan dengan berkumur.
Artinya apa? Berkumur tidak membatalkan puasa, berciuman tidak membatalkan puasa. Ini kan kias dalam ibadah namanya. Kalau lebih dari berkumur, ya, kalau lebih dari mencium, artinya bukan cuma mencium, ya, bukan mencium aja, lebih dari itu. Kalau lebih dari mencium bukan berkumur namanya. Apa namanya? Berarti minum. Kalau minum puasanya batal apa enggak? Batal. Berarti kalau lebih dari mencium berarti batal puasanya. Ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Ini yang belum nikah gak ngerti apa maksudnya berkumur dan lebih dari berkumur. Gak ngerti gak apa-apa lah. Yang penting bapak-bapak ini ngerti. Nah, ini artinya apa? Kias dalam ibadah, saudara. Kias dalam ibadah itu diajarkan oleh Rasulullah. Dan para sahabat juga melakukan kias. Para sahabat yang melakukan kias, kiasnya dibenarkan, dihargai oleh Rasulullah SAW. Bukan dicemooh, bukan dicela. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Ini contoh ya, agar kita ini tahu manhaj konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Abbas berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail. Kuntu atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail. Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Artinya datang ke rumahnya. Mengapa Ibnu Abbas bisa keluar masuk rumah Rasulullah? Salah satu istri Rasulullah itu ada yang bibinya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Siti Maimunah ini saudara dengan ibunya Ibnu Abbas, jadi bebas keluar masuk situ. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sholat tahajud, sholat malam. Faqumtu khalfahu. Lalu aku berdiri di belakangnya mau sholat juga. Fa akhadha biyadi fajarrani bihidhaih. Melihat aku bermakmum di belakangnya, Rasulullah ambil tanganku, lalu aku ditariknya lurus dengan beliau. Aku ditarik biar lurus. Kok saya diajak lurus? Falamma akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholati khanistuh. Begitu Rasulullah fokus pada sholatnya, sudah takbir, gak akan narik-narik lagi, saya mundur lagi ke belakang. Ibnu Abbas ini sholatnya gak mau lurus tapi mundur. Falamman sorofa, ketika Rasulullah selesai sholat, qalali, Rasulullah bertanya kepadaku, ya Ibnu Abbas, malakah? Ibnu Abbas, ada apa kamu? Ja'altu kahidai fatahnas. Kamu aku luruskan dengan aku tapi mundur kamu. Ada apa kamu? Ini cara Rasulullah, apa namanya? Rasulullah mengurus sahabat, gak langsung dibid'ahkan, saudara. Padahal oleh Rasulullah kan diluruskan, lalu mundur. Ditanya alasannya, apa alasan kamu? Kamu kan sudah aku luruskan tapi malah mundur. Ternyata apa? Ibnu Abbas ini jawabnya pakai kias. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin ayyusalliya hidha'ak wa anta Rasulullah alladzi a'taqallah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan engkau, sedangkan engkau ini Rasulullah yang diberikan derajat agung oleh Allah? Artinya apa? Rasulullah, derajatmu ini di depan kami, kami derajatnya di belakang sampeyan. Nah, dengan derajat yang kami di belakangnya, apa pantas kami sholatnya lurus dengan sampeyan? Kan derajatnya di depan kami, berarti sholatnya di depan kami juga. Artinya Ibnu Abbas mengkiaskan, menyamakan posisi sholat dengan posisi derajatnya Rasulullah. Ini kan kias ibadah. Ibadah dikiaskan dengan sesuatu yang bukan ibadah. Ternyata bagaimana? Fa'ajabahu, jawabanku membuat Rasulullah kagum. Artinya produk kias itu kalau benar dihargai, saudara.
wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan, dan Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar aku ditambah ilmu pengetahuan dan kecerdasan. Nah, ini artinya apa? Pertama, qiyas itu berlaku dalam ibadah. Kedua, qiyas ini kadang berbeda dengan sunnah dan sama-sama dipakai. Karenanya menurut mazhab Syafi'i, imam dan makmum walaupun berdua, makmumnya membelakangi sedikit. Mengapa? Ikut qiyasnya Ibnu Abbas yang dihargai oleh Rasulullah dan didoakan. Sebagian mazhab kalau berdua dengan imam lurus, ikut asalnya sunnah. Mazhab Syafi'i ikut mazhabnya Ibnu Abbas, menjadi sunnah juga karena Rasulullah malah menghargai dan mendoakan. Yang ketiga, orang yang melakukan ibadah produk qiyas itu dihargai, didoakan. Mengapa? Rasulullah menghargai, mendoakan. Jangan dicemooh, kamu ikut qiyas gak ikut sunnah, bodoh itu. Mengapa? Rasulullah menghargai sahabat yang melakukan qiyas. Ini qiyas. Nah, ini artinya apa? Qiyas dalam ibadah itu terjadi, saudara. Ini contoh-contoh qiyas pada masa Rasulullah. Satunya Rasulullah yang melatih sahabat, yang kedua sahabat melakukan qiyas sendiri. Dan masih banyak sebenarnya contoh-contoh hadis yang berbicara qiyas. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat juga melakukan qiyas. Ini para sahabat. Pada masa Sayyidina Umar, qiyasnya apa? Yang populer dalam riwayat Bukhari, Sayyidina Umar mengkiaskan miqatnya orang ihram umrah atau haji bagi penduduk Irak. Di mana tempat ihramnya? Yaitu tempat ihram Qarnul Manazil, dikiaskan dengan Dzatu Irkin, dikiaskan. Kemudian pada masa berikutnya para sahabat juga melakukan qiyas. Yang kita tahu ya, sholat qobliyah ba'diyah itu berlaku hanya apa? Bagi sholat maktubah kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumat. Kalau zuhur qobliyah ba'diyahnya lengkap. Kalau asar qobliyah saja, maghrib qobliyah ba'diyah, isya qobliyah ba'diyah, subuh qobliyah saja, jumat qobliyah ba'diyah. Ternyata para sahabat setelah Rasulullah wafat ada yang bikin qobliyah ba'diyah sholat id, sholat hari raya. Dalam kitab hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam At-Tabrani dari Imam Ayyub, Imam Ayyub berkata, ra'aitu Anasan wal Hasan yusalliyani qabla al-id rak'atain qabla ay yakhrujal imam. Saya lihat Anas bin Malik dan Hasan Basri sebelum sholat id sholat 2 rakaat sebelum imamnya datang. Ini kan qobliyah id. Mengapa sholat qobliyah id oleh Anas bin Malik dikiaskan dengan qobliyah zuhur, asar, maghrib dan isya? Dikiaskan. Buktinya ini kias dijelaskan oleh Sayyidina Ali, diriwayatkan dalam Majma'uz Zawaid riwayat Imam At-Tabrani. Sayyidina Ali berangkat mau menjadi imam sholat id. Ketika beliau menjadi khalifah, orang-orang lapor pada beliau, ya Amirul Mukminin yusalluna qabla al-id. Hai Amirul Mukminin, orang-orang sholat sebelum sholat id, apa ada dalilnya itu? Kok ada qobliyah id? Sayyidina Ali gak jawab. Langsung Sayyidina Ali menjadi imam sholat id. Habis itu khutbah. Selesai khutbah, ternyata banyak orang-orang yang sholat ba'diyah id. Sebagian yang gak sholat lapor pada beliau, ya Amirul Mukminin yusalluna ba'dal id. Hai Amirul Mukminin, mereka sholat lagi ba'diyah. Mana dalilnya ini? Coba larang Amirul Mukminin, ini bid'ah. Apa kata Sayyidina Ali? Sa'altumuni anis sunnah. Apa kamu bertanya pada saya tentang sunnah Rasul?
Kalau kamu bertanya sunnah Rasulullah gak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah id. Gak ada Rasulullah sholat qobliyah ba'diyah id. Tapi kalau kamu menyuruh aku melarang mereka, saya gak berani melarang. Mengapa? Yang melarang sholat di dalam Al-Quran itu Abu Jahal. Saya gak mau seperti Abu Jahal. Di dalam Al-Quran, ara'aitalladzi yanha 'abdan idza shalla. Surat apa itu? Kan Abu Jahal itu. Tahukah kamu seseorang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Abu Jahal. Saya bukan Abu Jahal, kata Sayyidina Ali. Biarlah mereka sholat. Rasulullah gak mengerjakan, tapi jangan dilarang. Yang melarang sholat Abu Jahal. Artinya apa? Hasil produk kias itu gak boleh dilarang, saudara. Biarkan aja, orang mau mengerjakan sholat. Malah yang melarang dianggap ikut mazhabnya Abu Jahal. Karenanya biasanya ya bulan Safar, ingat bulan Safar. Saya ini setiap bulan Safar, hari Rabu terakhir bulan Safar. Ingat, di kampung-kampung dulu ada sholat apa? Sholat Rebo Wekasan. Ulama Nusantara beda. Syekh Abdul Hamid Kudus yang menjadi khotib di Masjidil Haram, ada ulama kita dari Kudus dulu menganjurkan sholat Rebo Wekasan. Beliau orang alim sampai mengajar di Masjidil Haram, ngarang kitab dan khotib di sana, menganjurkan Rebo Wekasan. Lalu pendiri NU Ki Hasyim Asy'ari melarang sholat Rebo Wekasan. Saya ditanya sama orang, menurut Kiai bagaimana sholat Rebo Wekasan? Jangan tanya sama saya gak berani menjadi hakim antara Syekh Abdul Hamid Kudus dengan Ki Hasyim Asy'ari. Mengapa? Yang bisa menghakimi beliau berdua harus lebih alim dari beliau. Saya ini bukan apa-apa, kok kita mau menghakimi Syekh Abdul Hamid Kudus yang menganjurkan sholat Rebo Wekasan? Beliau jadi khotib di Masjidil Haram. Kalau saya melarang, berarti saya menyalahkan Syekh Abdul Hamid, ikut Ki Hasyim Asy'ari. Kalau saya menganjurkan, saya menyalahkan Ki Hasyim Asy'ari. Maka solusinya bagaimana? Jalan tengah. Yang mau sholat, sholatlah, gak apa-apa. Yang gak sholat, gak usah sholat. Jangan gaduh. Ini sholat kok. Mengapa? Karena seperti ini bisa terjadi kias memang. Dan sebagian sahabat, sholat musibah ini yang ada dalilnya itu kan sholat ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, betul? Ternyata sebagian sahabat ada gempa sholat gempa, ada musibah sholat. Di dalam kitab-kitab fikih ini ijtihadnya sahabat. Mengapa? Dikiaskan dengan gerhana, karena gerhana ini musibah juga, tanda-tanda akan kiamat. Gerhana itu kan musibah juga sebenarnya, makanya kita sholat. Artinya kias dalam ibadah ini terjadi juga. Ini para sahabat, saudara. Ini ada kelompok ya yang nggak mau kias. Dia menolak sholat qobliyah Jumat. Apa katanya dia? Sholat Jumat gak bisa disamakan dengan sholat zuhur, beda. Makanya gak ada sholat qobliyahnya. Dia ditanya, kamu ikut siapa? Kata dia, ikut mazhab ahli hadis. Kamu bukan ikut mazhab ahli hadis. Ikut siapa? Kamu mazhabnya ahli hadas. Mengapa ahli hadas? Imam Bukhari ahli hadis nomor 1. Di dalam Sahih Bukhari menganjurkan sholat qobliyah Jumat. Dalil yang dipakai beliau apa? Dalil kias. Dikiaskan dengan sholat qobliyah zuhur. Di Sahih Bukhari itu ada babus sholah rok'atain qoblal jum'ah wa ba'daha rok'atain. Anjuran sholat qobliyah Jumat 2 rakaat dan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Dalil yang disampaikan Imam Bukhari hadis tentang sholat zuhur. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, Ibnu Umar berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain. Rasulullah selalu sholat sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Imam Bukhari babnya tentang qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Sementara hadis yang disampaikan tentang qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, berarti bagaimana? Beliau pakai kias. Karenanya orang yang menolak kias qabliyah zuhur jangan mengaku ahli hadis. Mengapa? Kamu bukan Imam Bukhari. Mungkin nama kamu Bukhari, tapi Bukhari sini. Kan banyak di negeri kita namanya Imam Bukhari, tapi masa sama dengan Imam Bukhari pengarang Sahih? Gak sama, saudara. Berarti kamu bukan ahli hadis. Ahli apa? Kamu ahli hadas, dan itu hadas akbar. Hadas akbar. Nah, ini artinya apa? Ini namanya produk kias. Imam Syafi'i kiasnya banyak sekali. Imam Ahmad bin Hambal kiasnya banyak sekali. Kalau gak ada kias, gak ada ahli fikih, saudara. Makanya ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Fikih itu ya kias. Fikih itu memang kias rata-rata. Kalau gak ada kias, gak ada ahli fikih. Yang gak mau kias berarti gak pernah ngaji. Kalau gak pernah ngaji gak boleh jadi imam, nanti sholatnya ngawur. Imam Syafi'i contoh kiasnya apa? Imam Syafi'i ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnul Muqri Al-Asbihani dalam kitabnya Al-Mu'jam. Beliau punya kitab Al-Mu'jam. Beliau berkata, haddatsana Ibnu Khuzaimah, saya mendapat cerita dari guru saya Ibnu Khuzaimah. Qala amba'ana Ar-Rabi. Ibnu Khuzaimah berkata, kami dapat kabar dari guru kami Imam Ar-Rabi. Gimana? Qala Imam Ar-Rabi berkata, ra'aitu Syafi'i idza qama yusalli qal. Aku lihat Imam Syafi'i kalau beliau berdiri mau sholat, beliau berkata, bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillahi azza wa jal, Allahu akbar. Artinya apa? Imam Syafi'i melafalkan niat, saudara, dengan nama Allah, seraya menghadap ke Baitullah, menunaikan fardu dari Allah, Allahu akbar. Mengapa Imam Syafi'i melafalkan niat? Dikiaskan pada Rasulullah SAW melafadzkan niat pada waktu ihram haji dan umrah. Rasulullah melafadzkan niat ketika akan berpuasa. Rasulullah melafadzkan niat ketika akan menyembelih kurban. Kurban, puasa, ihram ibadah, sholat ibadah. Berarti melafadzkan niat dalam sholat sama-sama ibadah disunnahkan. Nah, cuman oleh ashabus Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, cara niat Imam Syafi'i dibuatkan narasi yang lebih jelas, lebih gamblang. Bagaimana narasi yang lebih jelas? Usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya apa? Melafadzkan niat. Karenanya niat dilafadzkan. Mengapa dilafadzkan? Kita ini orang Indonesia, pengikutnya Imam Syafi'i. Imamnya melafadzkan niat, muridnya gak melafadzkan, berarti bukan murid yang berbakti. Karenanya dari sekarang jangan pakai lagi propaganda. Apa propaganda? Kembali pada Quran dan Sunnah. Itu ngawur, berarti dia gak pernah belajar ilmu agama. Belajarnya mungkin kitab-kitab hadis tipis-tipis, tapi tidak dipahami seperti ulama ahli hadis dulu. Nah, ini saya kira yang perlu saya sampaikan, karakteristik ahlus sunnah wal jamaah dalam fikih. Kalau di dalam akidah kapan-kapan, karena kalau diterangkan akidah juga lama ini.